Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Sumpala dengan stambuk 130 2018 0190. Baik, kali ini saya akan menjelaskan sebuah materi yaitu komputasi paralel. Komputasi paralel merupakan salah satu teknik untuk mengelola data dan untuk mengeksekusi tugas yang melibatkan pemecahan tugas besar menjadi beberapa tugas kecil yang dapat dijalankan secara bersamaan dengan tujuan meningkatkan kinerja dan efisiensi pemrosesan. Pentingnya menggunakan komputasi paralel ada 4. Yang pertama, peningkatan kinerja. Dengan menjalankan tugas secara bersamaan, waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dapat berkurang drastis. Yang kedua, pengolahan data besar. Pengolahan data besar, komputasi paralel memungkinkan pemrosesan dan analisis data besar dalam waktu yang lebih singkat. Yang ketiga, efisiensi energi. Efisiensi energi adalah komputasi paralel dapat menghasilkan efisiensi energi dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya. 4. Penyelesaian tugas yang rumit. Komputasi paralel memungkinkan penyelesaian tugas yang kompleks dan rumit dalam waktu yang lebih singkat. Digunakan saat simulasi dan perhitungan yang kompleks, pengolah data yang besar dan bertumbuh. Baik, inilah contoh bahasa pemrograman seperti gambar berikut. Ada C++, Fortran, Java, Python, CSTech, R, MATLAB, Ruby beserta fungsinya. Paralel terminologi terdapat 20 terminologi dari paralel. 2 diantaranya yaitu task atau tugas dan prosesor atau proses. Nah, ukuran kinerja komputasi paralel terdapat 2 ukuran kinerja yaitu untuk prosesor dan untuk aplikasi paralel. Nah, ini contoh prosesor seperti gambar. Nah, aplikasi paralel memiliki efisiensi untuk mengukur beberapa efisien dalam memanfaatkan sumber daya. Ini dihitung dengan rumus seperti gambar di bawah gambar ini. Ya. Model-model pemrograman paralel ada 2 yaitu prosesor interaction dan problem decomposition. Next, saya akan menjelaskan message passing, yaitu message passing merupakan teknik bagaimana mengatur suatu alur komunikasi message terhadap proses pada sistem, dan kegunaannya ada 3 hal: shared memori pada multiprosesor, shared memori pada uniprosesor, dan terakhir sistem terdistribusi. Dan contoh implementasi yang populer dari paradigma message passing meliputi MPA dan PFM. OpenMP Programming. OpenMP adalah standar yang digunakan untuk pemrograman paralel multithreading pada arsitektur shared memory. Instalasi kompiler yang mendukung OpenMP. Ini adalah perkembangan dari MinGW yang mencakup dukungan OpenMP. Berikut penjelasan kode program MPA. Kode program dimulai dengan instruksi untuk fungsi print dan untuk MPA. Kedua, dalam fungsi main digunakan untuk menginisialisasi lingkungan MPA. Ketiga, digunakan untuk mendapatkan ID proses saat ini. Keempat, digunakan untuk mendapatkan jumlah total proses dalam komunikator default. Program mencetak
adalah edi proses saat ini dan jumlah total proses F setelah selesai program memanggil untuk menyelesaikan lingkungan MPA. MPA send and receive. Alur komunikasi MPA. Pertama, proses A memutuskan pesan perlu dikirim ke proses B. Kemudian proses A mengemas semua data yang diperlukan ke dalam BAF untuk proses B. Selanjutnya, data kemudian dikemas dalam satu pesan sebelum BAF. Data ditransmisi menggunakan perangkat jaringan untuk menentukan routing ke node yang tepat. Dan terakhir, proses B masih harus mengakui bahwa ia ingin menerima data A. Baik, itulah kesimpulan dari materi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.